Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati di pembelajaran tematik. Oke abang kakak, hari ini kita masih tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 2, pembelajaran 1 dan kedua tentang perubahan lingkungan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa dulu ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Baiklah nak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah dengan benar. Kemudian, abang kakak bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air permukaan dengan benar. Kemudian, abang kakak bisa menjelaskan terjadinya air tanah dan air permukaan. Kemudian, abang kakak mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dengan benar. Kemudian yang kelima adalah abang kakak mampu mengidentifikasi keragaman jenis-jenis usaha di lingkungan sekitarnya dengan benar. Nah, coba abang kakak perhatikan, ini gambar apa? Ya, jenis usaha pertanian. Nah, kita lihat jenis usaha pertanian kita sekarang ini ada beberapa tanahnya yang memang awalnya subur, lama-kelamaan dia kering. Nah, coba kamu perhatikan gambar itu ya, Nak. Nah, gambar pertama dia subur dan tidak ada nampak kekeringan, dan gambar yang kedua air pada tanahnya sudah terlihat habis dan tanahnya kelihatan kering dan retak. Nah, ternyata gambar yang tadi merupakan gambaran dari siklus air tanah. Proses siklus air tanah menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai abang kakak. Aliran air di sungai ini akan berkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Nah, itu tadi ya, Nak. Jadi siklus air tanah itu, pertama air yang ada di laut, di danau, di sungai akan mengalami penguapan ke langit. Dia akan membentuk awan seperti siklus air yang sudah Miss jelaskan pada minggu lalu. Nah, lama-kelamaan uap air pada awan akan berubah menjadi titik-titik air sehingga menyebabkan awan itu mendung. Nah, awan sudah mendung itu menandakan telah terjadinya pengendapan. Nah, apakah yang diendapkannya? Yang diendapkan adalah titik air yang akan dijatuhkan ke bumi. Nah, pada saat awan sudah tidak mampu lagi menampung endapan uap air yang berupa titik air, maka akan diturunkan ke bumi lagi dalam bentuk hujan. Nah, air hujan itulah yang akan diserap kembali oleh tanah. Kemudian ada yang kembali lagi ke sungai, ke danau, dan laut. Seperti itu seterusnya ya, Nak. Nah, sebahagian air hujan yang menyerap ke tanah itu akan disimpan di dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dan air yang sudah tersimpan di dalam tanah itu merupakan sumber air atau air cadangan di dalam tanah. Nah, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia ya, Nak. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, Nak, tetapi air akan terresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut.
Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, abang kakak, jadi tumbuhan juga sangat mempengaruhi air tanah ya nak. Jadi kalau misalnya air tanah itu diserap oleh tumbuhan di mana di dalam tanah terdapat banyak akar, itu akan memperkukuh tanah dan memperkuat tanah sehingga tidak mudah longsor. Jadi kalau misalnya penebangan hutan dilakukan secara liar, juga bisa menyebabkan terjadinya kekeringan. Paham ya nak? Nah, ternyata saat ini hutan kita sangat sudah banyak digunduli nak. Sudah sangat banyak rusak akibat kebakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu. Bisa dijadikan untuk lahan pertanian, perumahan, atau industri. Nah, kegiatan-kegiatan ini mampu membuat kemampuan tanah sudah tidak kuat untuk menyimpan air. Akibatnya pada saat hujan terjadilah banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Jadi penebangan hutan sangat berpengaruh ya nak untuk kebanjiran dan juga kekeringan. Nah, ternyata pembangunan jalan tol dan aspal juga menghalangi peresapan air hujan ke dalam tanah loh. Akibatnya, pada saat air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir di setiap jalan-jalan. Nah, apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Nah, sehingga akibat keringnya danau dan sungai-sungai menyebabkan penguapan semakin menurun. Nah, menurunnya proses penguapan ini akan menyebabkan berkurangnya pengendapan titik air di awan, sehingga terjadilah kemarau. Paham ya, nak? Jadi penebangan hutan, pembangunan jalan, pembangunan perumahan, industri, dan lain sebagainya tidak hanya menyebabkan banjir ya nak, juga bisa menyebabkan kemarau atau kekeringan yang berkepanjangan. Nah, coba kita lihat siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan kita. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap loh nak. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Maha suci Allah ya nak. Jadi yang menguap ke atas langit atau ke awan itu adalah uap air yang sudah bersih. Ternyata kotoran-kotorannya tidak ikut menguap. Jadi uap air bersihlah yang mengalami penguapan ke awan. Nah, jadi nanti yang diendapkan juga air bersih, titik hujan berupa air bersih, dan yang diturunkan ke bumi pun adalah hujan dalam bentuk yang sudah bersih. Nah, air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan tidak dapat teresap oleh tanah, akan terus mengalir menjadi air permukaan. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Nah, bedakan ya nak, air tanah dengan air permukaan tanah. Kalau air tanah adalah air yang mengalir ke bawah permukaan tanah, jadi langsung dia ke dalam tanah. Sementara air permukaan tanah adalah air yang tidak mampu mengalir di atas, air yang tidak mampu mengalir ke dalam tanah, tetapi dia hanya mengalir di atas permukaan tanah. Dan air yang di atas permukaan tanah ini akan menguap kembali ke atas langit. Sementara air dalam tanah adalah merupakan cadangan atau sumber air. Paham ya nak perbedaan antara air tanah dengan air permukaan tanah?
Nah, ternyata pada musim kemarau air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibatnya, dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Dan juga Allah sangat membenci orang-orang yang menghambur-hamburkan sesuatu dalam bentuk berlebihan. Allah sangat membenci orang-orang yang boros. Jadi, gunakanlah air dalam kehidupan kita sebaik-baik mungkin ya nak. Nah, sekarang kita akan melihat jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Pertama adalah pertanian, mau itu pertanian sayur-sayuran, pertanian padi, pertanian cabai, dan lain sebagainya, yang itu merupakan adalah salah satu jenis usaha yang dikelola oleh diri sendiri. Yang kedua adalah perdagangan, mau itu perdagangan sayur, perdagangan sembako, beras, dan lain sebagainya, yang penting dikelola oleh diri sendiri. Kemudian jasa juga dikelola oleh sendiri ya nak, tidak ada orang lain yang mengelola jasa. Contoh. Jadi kalau misalnya jasa ini guru ya, dia mengerjakan atau mengajarkan sendiri. Kemudian kalau dia dokter, dia mengobati sendiri. Begitu ya nak, maksudnya. Kemudian industri kecil ini sudah menjelaskan di minggu lalu ya nak. Industri kecil ini adalah barang yang sudah tersedia maka diolah kembali lagi sehingga menghasilkan barang jadi. Jadi industri kecil ini juga dikelola oleh diri sendiri, tidak dikelola oleh orang lain, kelompok atau perusahaan. Paham ya nak? Nah, di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 58 Allah juga sudah menjelaskan, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabuta la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Artinya, dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, maksudnya adalah apabila tanah itu subur, maka dia akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang subur, tanaman-tanaman yang subur, baik itu yang dikelola sendiri maupun dikelola secara berkelompok. Dan apabila tanah itu buruk, maka tanaman-tanaman yang tumbuh pun akan layu dan merana. Dan ini semua adalah atas izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah ya nak. Jadi kita tidak bisa mengukur kemampuan seseorang itu kecuali Allah lah yang mampu. Terima kasih sudah menonton video Miss sampai selesai. Semoga abang kakak bisa memahami materi yang Miss sampaikan hari ini. Dan untuk pesan Miss, jangan lupa abang kakak di rumah jaga kesehatan, konsumsi buah-buahan yang kaya akan serat, kemudian perbanyak minum air putih, perbanyak olahraga, dan banyak istirahat. Selanjutnya memakai masker setiap keluar rumah ya nak. Dan untuk anak-anak Miss yang perempuan, jangan lupa tetap memakai jilbab ketika keluar rumah. Oke, jangan lupa sholat 5 waktunya dijalankan ya nak. Terima kasih, itu aja dulu video Miss untuk hari ini. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.